Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 718 Masehi, Kekhalifahan Umayyah sedang dalam masa yang paling genting. Dipimpin oleh seorang reformis yang dikenal sebagai Umar bin Abdul Aziz atau Umar II. Di seluruh wilayah, Umar II menuntut keadilan, terutama bagi mawali non-Arab Muslim. Masalah terbesar, Ifriqiya, Afrika Utara. Provinsi ini bergolak karena perlakuan buruk terhadap suku Berber yang baru masuk Islam. Untuk memadamkan konflik ini, Khalifah Umar II tidak mengirim jenderal, melainkan seorang ulama administrator, Ismail bin Ubaidillah bin Abi al-Muhajir. Perannya sangat singkat, hanya 2 tahun 718 sampai 720 Masehi, tapi dampaknya, ia mengubah Afrika Utara secara permanen. Mari kita telusuri bagaimana Ismail bin Ubaidillah menjadi arsitek Islamisasi sosial Maghreb. Sebelum Ismail, Ifriqiya dikenal sebagai provinsi yang sangat keras. Gubernur sebelumnya sering memperlakukan suku Berber layaknya budak, memberlakukan pajak diskriminatif jizyah, bahkan kepada mereka yang sudah memeluk Islam, dan memaksakan upeti budak. Hal ini memicu ketidakpuasan dan pemberontakan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang fokus utamanya adalah persamaan hak dan keadilan fiskal. Bagi semua Muslim melihat ini sebagai kegagalan moral. Penunjukan Ismail bin Ubaidillah. Ismail diutus bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mereformasi. Ia adalah satu dari angkatan baru gubernur yang dipilih Umar, II kompeten, adil, dan berorientasi pada hukum Islam murni. Ismail menerima perintah tegas. Pertama, hapus diskriminasi, menghentikan segala bentuk pajak luar biasa haraj, dan upeti budak yang dibebankan pada suku Berber yang sudah Muslim. 2. Integrasi, memperlakukan Muslim Berber dengan hak yang sama seperti Muslim Arab, khususnya dalam pembagian ganimah dan gaji militer. Ismail adalah perwujudan langsung dari revolusi keadilan Umar bin Abdul Aziz di Afrika Utara. Ismail memahami bahwa stabilitas didapat melalui dakwah dan pendidikan, bukan pedang. Langkah-langkah kunci Ismail. Pertama, pengiriman ulama tabi'in. Ismail membawa bersamanya 10 fuqaha, ahli hukum Islam, dan ulama terkemuka dari Hijaz dan Syam. Para ulama ini dikirim ke seluruh desa dan kabilah Berber. Ini adalah gerakan dakwah terstruktur pertama di Ifriqiya. Kedua, mengajarkan agama dasar. Para ulama ini bertugas mengajarkan hukum halal dan haram, tata cara ibadah, dan prinsip dasar akidah Islam kepada masyarakat Berber yang baru memeluk Islam. Ketiga, mengakhiri perbudakan sosial. Dengan menghapus jizyah bagi Muslim Berber, Ismail efektif mengakhiri status mereka sebagai warga negara kelas 2. Ini membuat Islam menjadi agama yang sangat menarik, karena janji keadilan Khalifah Umar II benar-benar terwujud. Sejarawan Ibnu Khaldun mencatat, semua Berber memeluk Islam di masanya. Meskipun pernyataan ini mungkin berlebihan, tidak diragukan lagi bahwa Ismail bin Ubaidillah adalah figur yang menyempurnakan dan mempercepat Islamisasi Maghreb secara damai dan permanen. Masa Ismail juga ditandai dengan perubahan administratif yang sangat penting, yang mencerminkan fokus sentral Umar II secara tradisional. Gubernur Ifriqiya yang berkedudukan di Kerawang memiliki wewenang penuh atas Al-Andalus Spanyol. Namun, Khalifah Umar II mengambil langkah yang tidak biasa. Pemisahan wewenang Khalifah memisahkan otoritas Al-Andalus dari Ifriqiya. Beliau menunjuk Al-Sam bin Malik Al-Kaulani sebagai gubernur Al-Andalus secara langsung dari Damaskus. Makna historisnya, ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi keadilan. Bagi Umar II, beliau tidak ingin urusan strategis dan reformasi mendesak di Spanyol terhambat oleh konflik internal di Afrika Utara. Ismail, sebagai gubernur Ifriqiya, diizinkan fokus sepenuhnya pada tugasnya, integrasi Berber dan dakwah. Keputusan ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan fokus yang tinggi dari Khalifah Umar II terhadap misi Ismail. Masa jabatan Ismail yang kompeten dan adil berakhir secara mendadak pada 720 Masehi. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, pengganti Umar, Khalifah Yazid II segera mengganti Ismail dengan Yazid bin Abi Muslim, seorang gubernur yang terkenal sewenang-wenang. Gubernur baru ini segera mengembalikan kebijakan pajak diskriminatif dan perlakuan buruk terhadap Berber. Dampak jangka panjang, kebijakan Yazid bin Abi Muslim yang tidak adil itu justru membuktikan betapa pentingnya kerja Ismail. Ketidakadilan itu memicu pemberontakan besar Berber 740 Masehi yang hampir menghancurkan kekuasaan Umayyah di Maghreb. Tanpa fondasi dakwah dan integrasi yang diletakkan oleh Ismail,
pemberontakan itu mungkin jauh lebih destruktif. Ismail bin Ubaidillah mengajarkan kepada kita bahwa keadilan dan dakwah adalah investasi strategis yang jauh lebih kuat daripada pasukan militer. Ismail bin Ubaidillah mungkin tidak terkenal seperti para penakluk, tetapi dialah yang membuat Islam menetap di Afrika Utara hingga hari ini. Dia mengubah konflik menjadi komunitas. Menurut Anda, apakah fokus pada keadilan sosial dan dakwah lebih efektif untuk ekspansi Islam daripada penaklukan militer? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Like, share, dan subscribe untuk kisah para arsitek peradaban Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.